Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya dan nyalain notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi setiap Mita upload video. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel Mita Rani. Di video kali ini Mita mau battle produk gitu, yaitu battle sunscreen. Kalian pasti pada tahu kalau sunscreen itu wajib banget kita pakai di rumah maupun di luar rumah gitu, karena pentingnya luar biasa buat kita. Buat kalian yang belum tahu tentang sunscreen, kalian boleh like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube Mita supaya mencapai semangat buat videonya. Jadi guys, di sini kita mau ngebattlein sunscreen antara Emina dengan Biore UV. Nah, itu tuh apa sih perbedaannya? Tapi sebelum lanjut ke sana, Mita mau jelasin terlebih dahulu pentingnya dan buruknya buat kita kalau kita nggak pakai sunscreen. Jadi guys, apa sih pentingnya sunscreen itu? Sunscreen itu penting banget untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari guys. Jadi sebenarnya itu ada dua ya, kalau kalian yang biasa dengar tuh UVA dan UVB, sebenarnya juga ada UVC. Cuman kalau UVA ini kan kayak gelombang jauh gitu, gelombang panjang, sedangkan UVB ini gelombang pendek. Nah, dua-dua itu sangat penting guys. Kalau kita mengira kita di rumah aja, kita nggak kena panas, itu salah banget. Karena sekarang kan kita tahu lapisan ozon kita itu udah sangat tipis. Jadi kayak maupun kita di luar rumah, di dalam rumah, itu sangat penting untuk kita pakai sunscreen gitu. Jadi pentingnya sunscreen itu ya memang sepenting dan sewajib itu buat kita pakai. Terus apa sih bahayanya kalau nggak pakai sunscreen? Yang pertama itu yang paling mudah kita temui yaitu penuaan dini. Siapa sih guys yang mau penuaan dini padahal umurnya masih muda ya? Terus yang kedua itu flek hitam, itu yang paling sering banget muncul di anak-anak yang masih muda juga, karena terlalu sering main gitu ya, nggak pakai sunscreen, jadi kayak mudah gitu kena flek hitam. Dan flek hitam ini termasuk salah satu masalah di wajah yang teramat susah untuk diobati. Kemudian yang ketiga itu ada peradangan dan jerawat. Kalau kita tuh kayak sering main panas gitu, otomatis kan kulit kita tuh kebakar. Jadi kayak muncul peradangan dan jerawatan gitu guys. Kita juga udah mengalami sih, Mita sendiri merasakan kalau sering keluar gitu, Mita merasakan kalau Mita tuh kayak alergi panas gitu guys. Bukannya sombong ya, tapi kayak setiap udah panas-panasan, habis itu tuh kayak langsung beruntusan gitu. Mita ngerasain banget. Dan yang terakhir yang paling parah, kalian bisa kena gejala kanker kulit atau bahkan kanker kulit guys. Ya ampun, ayo siapa yang mau kena kanker kulit? Pasti nggak ada yang mau kan. Nah, sebahaya itu guys kalau kita nggak pakai sunscreen. Jadi buat kalian yang belum pakai sunscreen, kalian wajib beli sunscreen sekarang juga. Lanjut aja, sekarang kita mau bahas tentang dua produk sunscreen ini. Yang pertama di sini ada Emina Sun Protection SPF 30 PA+++, dan di sini ada Biore UV Watery Essence SPF 50 PA+++. Nah, apa sih beda dari kedua ini dan menurut manfaat serta hal-hal lainnya worth it yang mana sih? Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah yang Emina. Di sini kita beli Emina tuh udah kayak hampir setengah tahun gitu. Harganya sekitar 34.000, dan Emina ini sebenarnya produk lokal yang harganya tuh affordable banget gitu. Harganya cukup murah. Di sini tuh dia SPF 30 PA++. Dia tuh kayak gini packagingnya, di belakangnya kayak gini. Terus di sini kegunaannya itu dia diperkaya dengan aloe vera ekstrak dan emollient untuk memberikan kelembapan ekstrak pada kulit. Jujur Mita itu nggak suka sunscreen yang banyak embel-embel guys. Kenapa gitu? Kayak Mita tuh nggak suka sunscreen yang bilang bisa membakar, memutihkan, menghaluskan, kayak nggak perlu gitu. Mita tuh cuman pengen sunscreen yang fokus pada satu, melindungi kulit kita dari sinar matahari, udah gitu aja gitu, nggak perlu lah melembabkan atau memutihkan gitu, karena kita kan sebelum pakai sunscreen kita pakai skincare kita gitu kan sebelumnya, otomatis kan kita udah dibantu dari situ. Jadi kalau sunscreen ini menurut kita ayo lebih fokus pada UV protectionnya gitu guys. Kemudian di sini
Dia itu cara pakainya kan biasa yang kita oleskan di wajah kita setelah kita memakai rangkaian skincare kita, kita pakai ini itu di terakhir, kemudian baru kita pakai bedak tabur kita sebagai penutupnya gitu. Dan yang paling kita nggak suka dari ini tuh, dia tuh ada kandungan alkohol buruk. Apa aja sih? Sebenarnya tuh alkohol buruk tuh ada beberapa, cuman yang kita tahu di sini yang ada di Emina itu adalah etanol. Mita tuh taunya dari TikTok dan Instastory dari salah satu selebgram gitu. Dia bahas tentang sunscreen dan bahaya-bahaya ingredients apa gitu yang ada di produk yang ada di skincare yang dapat merusak kulit, dan salah satunya itu etanol. Di situ auto dong Mita kayak cek-cek skincare Mita tuh ada nggak sih bahan-bahannya itu gitu. Sebenarnya etanol ini salah satu alkohol, cuman alkohol yang buruk gitu buat kulit kita. Dan di skincare Mita temuin di sunscreennya ini guys, dia tuh ada kandungan aqua, etanol, dan lain-lain. Jadi habis dari Mita tahu ini ada kandungan alkohol buruknya, Mita langsung stop pakai ini. Mita tuh pakai ini udah sekitar 1/4 tahun gitu, kayak ini tuh tinggal dikit lagi sebenarnya. Cuman emang Mita tuh udah pakai ini kayak ini tuh sampai udah lecet gini loh guys, udah Mita bawa kemana-mana karena emang Mita tuh nggak ngecek ingredientsnya gitu, jadi kayak asal pakai aja gitu. Kemudian untuk di dalamnya dia tuh warnanya tuh kayak putih kekuningan, ini sampai udah lecet banget gini loh karena emang udah lama, udah setengah tahun. Dia tuh kayak gini teksturnya. Susah amat dikeluarin. Nah, kayak gini guys, banyak lagi. Dia tuh warnanya nggak putih kekuningan gitu. Nah, kayak gini. Kemudian kalau kita olesin di tangan, yang paling buat Mita nggak suka lagi sama sunscreen Emina ini adalah dia itu mudah, sangat-sangat susah untuk meresap di kulit Mita. Mungkin di kulit kalian juga. Dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak krim pelembab gitu. Cuman ya lumayan lah ada efek brightening-nya, cuman itulah yang Mita nggak suka. Dan yang kalian harus tahu lagi, Mita tuh mencium aroma sunscreen-nya Emina itu kayak ada bau-bau lemonnya gitu. Dan Mita cek juga kalau ternyata lemon itu juga nggak terlalu bagus ada di ingredients suatu produk skincare guys. Kenapa kayak gitu? Karena lemon itu kan keras gitu ya, jadi kalau kita pakai sunscreen ini kan kita harus pakai setiap hari, dan bahkan kalau kita keringetan atau kita habis ambil wudhu itu tuh harus kita retouch gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin ingredients yang keras kayak gini kita pakai terus-terusan di wajah kita gitu guys. Jadi kita ngerasa kayak sunscreen Emina ini ada kandungan lemonnya gitu, walaupun di ingredientsnya tuh nggak ada, tapi Mita pernah juga pakai produk yang bahan utamanya tuh lemon dan wanginya tuh sama kayak gini. Jadi Mita tuh langsung mikir pantesan aja gitu kok pakai ini tuh agak-agak nggak enak gitu, ternyata lemonnya juga ada gitu menurut Mita ya, cuman emang Mita tuh nggak tahu. Baunya aja sih menurut Mita ada lemonnya kayak gitu guys. Oke guys, lanjut. Jadi kalau untuk Emina ini Mita mau sedikit senggol tentang etanol tadi. Jadi kalau etanol itu atau alkohol buruk itu kita pakai di kulit kita, bahayanya apa sih? Jadi bahayanya itu dia bisa mengurangi atau bahkan menghabiskan kadar minyak asli dari kulit kita gitu guys. Jadi kayak dia tuh bakal membuat kulit kita tuh yang produksi asli dari kulit kita itu bahkan habis gitu dibuat dari si alkohol buruk ini gitu. Jadi kulit kita tuh kayak nggak punya lagi, kayak mungkin keriputan gitu, mudah timbul keriput gitu guys. Oh ya, waktu Mita pakai ini biasa tuh Mita kan kayak Mita bilang tadi tuh susah, ini tuh susah banget buat meresap. Jadi Mita tuh pengalaman Mita pakai ini, Mira tuh suka keteter gitu kalau biasa ngampus jam pagi, karena kalau pagi tuh kan kayak suka ribet gitu ya. Jadi setiap Mita pakai ini tuh kayak Mita tuh suka kesel gitu, nunggunya tuh lama gitu, dia tuh tetap basah aja gitu di wajah, sampai kadang kalau Mita pakai tuh langsung aja Mita kasih bedak tabur guys gitu. Cuman dia emang nggak terlalu buat kulit kita berminyak, cuman lagi kan si etanol itu dapat mengurangi
kadar minyak asli dari kulit kita gitu guys. Jadi buat Emina, I'm so sorry. Overall produk Emina tuh bagus-bagus banget, cuma untuk sunscreennya ini Mita stop gitu guys. Kemudian lanjut Mita mau bahas si Biore UV Watery Essence SPF 50 plus PA plus. Nah, kalian tahu sekecil ini harganya berapa guys? Ini harganya 36.000 dong. Ini 15 mili, sedangkan ini 60 mili harganya 34.000. Dan ini yang 15 mili harganya 36.000. Ini tuh yang kecil banget gitu loh, yang ukuran paling kecil, harganya itu super duper mahal gitu kayak gitu. Cuman kelebihannya itu dia bisa untuk wajah dan juga badan itu loh guys, for face and body itu dia bilang. Terus ini tuh sunscreen paling terkenal nomor 1 di Jepang gitu. Dia tuh kalau ini tadi kan lokal, kalau ini enggak lokal gitu, dia internasional kali ya. Terus ini tuh kalau full size nya sekitar 170-an gitu kalau nggak salah. Ini memang cukup mahal banget. Terus worth it nggak sih manfaatnya? Jadi guys, waktu Mita pakai ini, jujur Mita tuh kayak mikir, oh ini bisa untuk badan juga. Jadi kayak Mita mikir bisa lah nih untuk tangan, karena tangan Mita tuh suka belang. Terus Mita pikir-pikir lagi kayak Harganya itu mahal banget, sayang banget tuh dipakai di tangan. tangan. Jadi untuk dipakai di muka aja kayak tipis-tipis gitu. Terus kalau manfaatnya sendiri ini tuh dia ya sama kayak si Emina tadi, ada embel-embel melembabkannya juga. Di sini dia tuh ingredientsnya terbuat dari water, alkohol, pokoknya banyak dan yang lain-lain. Dan di sini semua setelah Mita periksa, dia tuh mengandung alkohol baik semua guys, nggak ada alkohol jahatnya gitu. Jadi ini sangat-sangat, kenapa mungkin dibilang sunscreen nomor 1 di Jepang, karena emang ini kandungannya itu bagus-bagus banget, dan udah banyak beauty vlogger yang review ini emang sebagus itu gitu guys. Cuman ya kembali lagi harganya gitu loh. Kemudian kalau untuk dia kuat nggak sih nahan panas di wajah kita, karena ini SPF 50, jadi ini kayak lebih kuat gitu. Jadi kalau Mita lagi kena panas, kalau Mita pakai ini tuh dia sedikit melindungi, nggak terlalu cekit gitu ke wajah Mita panas sinar mataharinya itu. Sedangkan ini mungkin karena SPF 30, jadi kayak nggak terlalu terasa, cuman masih sedikit terasa gitu sinar mataharinya itu gitu guys. Kemudian untuk packagingnya tuh dia kayak gini, untuk seperti kecil. Dia tuh kebanyakan tulisan Jepang gitu, jadi Mita tuh nggak ngerti. Oh ya, di sini dia tuh mengklaim kalau dia tuh very high level UVA dan UVB protection. Dia tuh sangat tinggi level untuk memproteksi UVA dan UVB-nya itu di wajah kita gitu guys. Jadi kayak dia tuh mengklaim kalau dia tuh sangat-sangat bisa memproteksi wajah kita dari sinar matahari gitu. Kemudian di sini very water dan resistance. Dia tuh mengklaim kalau dia tuh bakal stay gitu di kulit kita, tapi tetap aja kalau kita pakai sunscreen, kalau kita udah keringetan atau kita udah ambil wudhu, itu kayak harus di retouch ulang gitu. Kemudian di sini dia watery, hydrate, essence, dan skin test gitu guys. Kalau untuk teksturnya sendiri di dalamnya tuh dia kayak gini, dikit aja ya guys. Dia tuh warnanya hampir sama sih kayak si sunscreen Emina tadi, dan baunya juga lebih soft ini, lebih segar ini. Dia tuh kayak gini, dia tuh lebih watery. Emang di sini dia tuh udah mengklaim kalau dia watery gitu, sedangkan si Emina tadi dia kayak lebih kayak krim pelembab gitu guys, kayak lebih tebel gitu. Gimana sih ngomongnya, kayak lebih tebel gitu teksturnya, kayak lebih berat gitu, sedangkan ini kayak lebih ringan. Dan ini Mita sukanya juga, kenapa? Karena ini lebih mudah meresap dibandingkan si Emina tadi. Jadi intinya gimana sih kak? Sebenarnya kalau untuk harga, ya kita paham lah ya, apalagi buat kita yang dompet-dompet tipis, ini tuh kayak harganya wow banget gitu, mahalnya tuh keterlaluan gitu. Mungkin masih ada sunscreen yang lebih mahal dari ini, cuman ini tuh kayak lagi terkenal banget gitu, lagi banyak banget yang pakai ini. Dan memang
harganya tuh mahal banget gitu. Terus kalau ini harganya tuh affordable, cuman ya khasiatnya itu ya guys. Ya memang sih kualitas itu ya, harga juga menentukan kualitas, cuman ya itu lagi kalau kita yang jiwa-jiwa masih minta emak gitu kan. gimana gitu. Tapi overall di antara ini kedua, Minta lebih suka si Biore ini. Walaupun dia lebih mahal, tapi kandungannya, manfaatnya, dan juga gimana ya, teksturnya, itu tuh Minta lebih suka. Overall Minta tuh suka banget sih sama semua dari semua yang ada di Biore V ini, karena yang Minta nggak suka tuh cuma harganya doang. Jadi kalau untuk manfaatnya, melindungi dari mataharinya, teksturnya, itu semua bagus. Apalagi ingredientsnya itu semua bagus guys, setahu Mita. Karena Mita udah cek di internet, kalau ingredientsnya tuh mengandung alkohol terbaik semua gitu guys. Jadi buat kalian yang belum punya sunscreen atau yang masih pakai sunscreen dengan ingredients yang salah, atau masih pakai sunscreen dengan cara yang salah, mohon diubah dari sekarang. Pakai sunscreen itu di step terakhir setelah skincare kalian semua kalian pakai. Terus kalian pakai sunscreen dan kalian pakai bedak tebur. Kemudian kalau kalian udah merasa kulit kalian udah keringetan dan kalian udah ambil wudhu gitu, kalian wajib retouch sunscreen kalian, apalagi kalian berada di luar ruangan. Dan yang paling penting lagi, mau kalian ada di rumah ataupun di luar rumah, kalian tetap harus pakai sunscreen. Itu wajib banget buat kita semua. Mungkin gitu aja guys video Mita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ibadah, selalu bersyukur. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa singgah lagi ya teman-teman. Dadah.